Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan kita Farah dan rekan saya Kita di acara Kepo Kepo Labs. di episode kali ini tema yang akan kita bahas adalah mengenai pelayanan publik di Kota Bandung. Dan yang kita kepoin kali ini adalah inovasi pelayanan publik dari Kelurahan Antapani Kidul. Nah, Kelurahan Antapani Kidul ini mempunyai inovasi yang bagus sekali dalam pelayanan pencatatan surat ahli waris. Nah, supaya lebih lengkap ceritanya, langsung aja kita sambut. Hai. Kenalin nih Kepowers, teteh yang kita kepoin hari ini nih dari Kelurahan Antapani Kidul. Nah, pemirsa Kepolers, kita kali ini akan membahas mengenai inovasi yang bernama EARIS. Nah, bisa dong diceritain sedikit EARIS itu apa sih? Oke, halo teman-teman Kepolers, saya Ratu Bulkia Ulfa, saya adalah pamong inovasi dari Kelurahan Antapani Kidul, Kecamatan Antapani. Saya akan mengenalkan EARIS. EARIS ini adalah pelayanan pencatatan surat keterangan ahli waris secara elektronik. Jadi, warga bisa mengakses persyaratan dan formulir, lalu bisa mengisi formulir itu secara langsung melalui aplikasi EARIS. Nah, mungkin terkait EARIS ini mungkin bisa dijelaskan sedikit latar belakang awalnya, kenapa sih atau ada problem apa dan apa yang diharapkan sehingga muncul ide EARIS ini. EARIS ini di latar belakang itu dari keresahan kami sebagai frontline di kelurahan gitu, bahwasannya kita tahu seseorang yang sedang membuat ahli waris itu tentunya sedang dalam keadaan berduka dan mereka harus menyiapkan segala bentuk administrasi baik oleh administrasi pewaris maupun ahli warisnya gitu untuk sebuah kebutuhan administrasi yang sangat penting dan mendesak gitu. Ketika warga ini membutuhkan pelayanan tersebut, syarat utama dari pembuatan pencatatan ahli waris di tingkat kelurahan adalah administrasi penduduk yang lengkap dan betul, data dari akta lahir, KTP, KK, dari nama, tanggal lahir, dan nomor-nomor yang ada di dokumen itu harus betul dan sama juga sesuai. Terkadang persyaratan ini yang membuat warga itu merasa ribet dan sulit gitu, karena mereka sebetulnya seperti yang tadi kita ketahui bahwa ahli waris adalah dokumen yang dalam kondisi berduka, terus orang harus terdesak untuk membuat surat tersebut sehingga mereka tidak bisa menyiapkan persyaratan-persyaratannya dengan cepat, sehingga itulah yang membuat terlihat seperti ribet gitu. Jadi EARIS ini muncul untuk memberitahu, yang pertama adalah persyaratan, kemudian prosedur, agar warga itu mengerti kenapa ahli waris itu harus sekian hari dan lain sebagainya. Di situ dijelaskan. Kemudian EARIS juga warga itu bisa mendownload formulir. Jadi semua persyaratan itu mereka sudah siap untuk diupload kemana, disimpannya di mana. Kemudian itulah yang melatar belakangi pembuatan EARIS ini begitu. Jadi awalnya dari kecemasan dan keresahan kami sebetulnya sebagai frontliner yang judul-judul di FKP itu nyata kita hadapi gitu kan. Dinamika masyarakat itu nyata adanya. Sebetulnya di kelurahan sendiri kami itu hanya bertugas mencatat siapa ahli warisnya. Tetapi karena kami langsung berhadapan dengan warga, semua curhat itu masuk kepada kami. Untuk itu ya akhirnya kami ini membuat menelaah untuk membuat ide-ide ini. Boleh dong ceritain dikit aja. Kan inovasi itu pasti ada beberapa alternatif ya. Nah, itu ada nggak sih misalnya ide awalnya tuh maunya kayak gini, terus ada lagi ide yang seperti ini, ternyata itu terlalu ribet kayak, atau ternyata itu idenya kurang memudahkan atau apa, ada nggak? Terus apakah ada juga inisiasi? Jadi inisiasi dari siapa sih yang tiba-tiba tuh kayaknya kayak gini aja deh idenya? Atau yang awalnya mungkin banyak ya. Ya, inovasinya. Misalkan pelayanan apa ya, tapi kenapa milih EARIS? Jadi seperti yang tadi masalahnya itu berasal dari bagaimana info-info persyaratan dan prosedur itu nggak nyampe ke masyarakat sebetulnya. Nah, sebetulnya dari Kota Bandung sendiri kita tahu Kota Bandung itu bahkan udah membuat Kepwal 1407 tentang SOP pencatatan surat keterangan ahli waris.
Lalu kita juga bisa mengakses standar pelayanan bandung.co.id. Di situ juga ada sebetulnya persyaratan. Hanya dua hal tersebut tuh tidak sampai ke masyarakat, sehingga tidak mudah mereka mencapai informasi tersebut, sehingga mereka acap kali bolak-balik ke kelurahan karena salah dan kurang membawa persyaratan. Pada penjaringan ide itu kami memilih apa kita punya hotline messenger, kemudian apakah kita langsung ke memberitahu bagaimana persyaratan dan prosedur itu. Kami punya dua waktu itu dalam penjaringan ide. Tapi hotline messenger ini tetap kami munculkan, tapi sifatnya universal untuk seluruh pelayanan admin dan pencatatan sipil di kelurahan, sedangkan IARIS khusus untuk pelayanan ahli waris, karena IARIS itu ibaratnya spesial ya, karena case by case gitu. Jadi konselingnya khusus kalau untuk ahli waris, hotline-nya juga khusus begitu. Jadi itulah yang melatar belakangi kayaknya IARIS ini harus berdiri sendiri, tidak bisa hotline-nya bareng dengan pelayanan admin yang lain gitu. Mau kepo nih terkait IARIS ini. Nah, gimana sih cara mengaksesnya dan apa yang akan didapatkan oleh masyarakat dari IARIS? Oke, IARIS ini bisa diakses oleh masyarakat di media sosial di Kelurahan Antapani Kidul, kemudian di beberapa alat peraga offline di kantor. Kemudian kami juga sering bersosialisasi, membawa banner dan lain sebagainya ketika acara-acara LKK. Kemudian warga ketika mengakses itu bisa berupa bentuknya barcode dan link masuk ke platformnya IARIS. Di situ warga bisa langsung mengisi form IARIS. Mereka mengupload KTP, KK, kemudian akta lahir, akta kematian, buku nikah dan seterusnya. Itu data pewaris maupun ahli waris, saksi dan lain-lain. Ya, di IARIS juga itu ada aplikasi kolaborasi, itu adalah chatbot, itu hotline messenger ketika warga akan langsung konsultasi online tentang ahli waris. Selanjutnya di situ ada alur persyaratan dan prosedur, itu agar warga juga bisa melihat berapa lama mereka harus menunggu proses dari kelurahan sampai kecamatan, dan juga persyaratan yang secara detail dan mudah dibaca. Kemudian ada format surat keterangan ahli waris, itu di-download untuk mereka ketahui itu adalah formulir yang akan mereka dapatkan, dan itu sesuai Kepwal 1407. Kemudian yang terakhir adalah QRIS, itu adalah QRIS IKM Unkit. Ketika warga selesai mendapatkan pelayanan, warga bisa mengklik QRIS itu, mengklik IARIS, pelayanan IARIS, dan mengisinya untuk memberikan masukan juga kepada kami, begitu. Nah, ini untuk membedakan, pengen tahu nih kita kepo sebelum ada IARIS dan setelah ada IARIS itu apa sih perbedaannya? Nah, nanti kan ini dampak masyarakatnya juga untuk mengurus surat waris itu jadi seperti apa? Yang kami rasakan secara langsung itu mereka kan memberikan testimoni dan lain sebagainya sih, kemudahan informasi dan pelayanan, lalu ada kepuasan publik. Tapi bagi kami ketika kami menelaah gitu, ketika IARIS lahir 2019 sampai 2023 ini, perbandingan dari pembuatan surat kematian dibandingkan dengan surat pencatatan ahli waris di tahun yang sama, setiap tahunnya meningkat. Misalnya ketika di tahun 2020 ada kenaikan 42% dari pembuatan surat kematian ke pembuatan pencatatan ahli waris. Kemudian di 2021 kenaikannya 79%, dan di 2022 ada kenaikan pembuatan ahli waris ini 95%. Jadi dibandingkan dengan angka kematian di Kelurahan Antapani Kidul, begitu. Kemudian dampak yang lebih besar lagi adalah karena persyaratan pembuatan pencatatan surat keterangan ahli waris di kelurahan adalah betulnya administrasi kependudukan, sehingga kami sekarang bisa menyimpulkan bahwa ketika seseorang akan membuat ahli waris itu, mereka akan sadar dengan administrasi penduduk, dan itu kami berbahagia sekali karena kami mendukung program dari Bisdukcapil GISA, Gerakan Indonesia Sadar Administrasi Penduduk. Karena itu mereka membetulkan, baik untuk usia lansia pun akhirnya mereka mau membuat akta kelahiran gitu, membetulkan perbedaan nama, perbedaan tanggal lahir dan lain sebagainya. Kemudian juga ketika kami dalam perlindungan data ini dan data-data yang kami punya juga, kami sepertinya juga ikut ingin mewujudkan
satu data programnya Diskominfo gitu ke depannya. Semoga bisa terintegrasi, terutama terintegrasi dengan KUA karena kami juga menginput akta nikah atau surat nikah, kemudian juga kami juga menginput akta lahir, akta kematian, sehingga kami juga ingin data kami sama-sama bisa terintegrasi di satu data di Diskominfo. Itu sih dampak yang menurut kami dampak domino yang tidak disadari oleh kami sebetulnya. Yang kami rasakan hanya wah senang IKM Kelurahan Antapani Kidul setiap tahunnya meningkat begitu. Ternyata ada dampak yang lebih luas daripada itu begitu. Oke, makasih banget ya Teh Ratu udah mau datang ke sini dan mau dikepoin sama kita. Nah, mudah-mudahan dengan adanya inovasi dari Kelurahan Antapani Kidul ini tentang Ayaris menginspirasi seluruh kelurahan lain untuk dapat mereplikasi inovasi ini dan memberikan pelayanan mengenai pencatatan ahli waris. Betul Pak, semoga dengan adanya inovasi ini juga dapat meningkatkan pelayanan publik di Kota Bandung. Nah oke, Kepowex nanti mungkin untuk lebih lanjut bisa masuk ke link ini ya. Nah mungkin ada ini kata penutup. Mudah-mudahan warga Antapani Kidul tidak lagi merasa bahwa pembuatan ahli waris ini ribet dan alur yang berbelit-belit. Terkait keamanan data, kami juga memiliki tim pengelola arsip yang akan mengelola data yang Bapak Ibu upload secara aman. Kami dari Tukang Kepo dan yang dikepoin mengucapkan kita undur diri dulu dari acara ini. Jangan lupa like, subscribe, and komen ya di sini. Terus nongkrongin acara kita dan tunggu tema lainnya yang menarik dari acara ini. Nah.